Habatus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Salam Habatus. Hidupku bagi Kristus. Adik-adik, yuk kita akan kembali bersama-sama. Kita akan membaca sebagian firman Tuhan pagi ini dan kita akan sama-sama mempelajarinya dan memohon pimpinan Tuhan supaya kita dimampukan Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Yuk adik-adik, sebelum kita membaca, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami ucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memimpin kami, memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami serahkan renungan kami ke dalam pimpinan Tuhan. Biar Tuhan saja yang memampukan kami untuk mengerti dan kami tetap setia melakukan perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca dari kitab Yeremia pasal 21 ayat 11 sampai 14, lalu dilanjut Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai ayat ke-9. Tetapi kita tidak membaca semua ayatnya, tetapi nanti kalian mengulang kembali membaca keseluruhan ayatnya ya. Saat ini kita akan baca dari Yeremia pasal 21 ayat 13 sampai 14, lalu dilanjut Yeremia pasal 22 ayat 8 sampai ayat ke-9. Yuk kita akan baca bersama-sama. Sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kamu yang di lembah gunung batu di dataran tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Hai kamu yang berkata, siapa yang akan turun melawan kami? Siapa yang akan masuk ke tempat tinggal kami? Aku akan menghukum kamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyalakan api di hutannya, dan api itu akan melahap habis segala sesuatu di sekitarnya. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut di Yeremia pasal 22, kita tahu bagaimana bangsa Yehuda adalah bangsa yang banyak melakukan kejahatan. Mereka sombong, mereka menganggap mampu, mereka menganggap apa yang mereka lakukan adalah benar, dan mereka melupakan apa yang Tuhan Allah perbuat atas kejayaan, kekuasaan mereka. Mereka tidak tahu berterima kasih, mereka lupa akan perbuatan-perbuatan besar Tuhan Allah. Nah adik-adik, sehingga Tuhan Allah murka dan hendak menghukum mereka. Dan kita akan baca di ayat yang ke-8 sampai 9. Banyak bangsa akan melewati kota ini dan berkata seorang kepada yang lain, mengapa Tuhan melakukan hal itu pada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, sebab mereka telah meninggalkan perjanjian Tuhan Allah mereka, lalu sujud menyembah ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya. Nah adik-adik, jelas ya bagaimana bangsa Yehuda adalah bangsa yang besar, tetapi mengapa mereka menjadi terpuruk, mereka menjadi terhukum karena mereka melupakan perjanjian dengan Tuhan Allah. Mereka meninggalkan Tuhan Allah yang besar, yang sudah menolong, yang sudah memberkati mereka. Mereka malah melupakan Tuhan dan mereka lari kepada ilah-ilah lain, atau mereka melupakan Tuhan, malah mereka mencari pertolongan kepada ilah-ilah palsu atau sesungguhnya yang tidak mampu menolong mereka. Nah adik-adik, kalau boleh diberi judul pembacaan firman Tuhan pagi ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Nah adik-adik, apa yang harus kita lakukan kepada orang yang sudah menolong kita, membantu kita, adalah dengan terima kasih, tidak melupakan jasa-jasa mereka. Tetapi seperti bangsa Yehuda ini adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Mereka malah sombong, mereka menganggap bahwa itu adalah hasil kerja keras mereka, atau malah bantuan dari ilah-ilah lain, sehingga menimbulkan kesengsaraan, menimbulkan murka Tuhan. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita tentunya kita banyak sekali ditolong Tuhan. Setiap saat, setiap waktu Tuhan senantiasa memberkati kita. Contohnya adalah apa adik-adik? Kita masih bisa bernapas. Itu semua karena perbuatan Tuhan. Itu semua dari Tuhan. Kita masih bisa makan.
kita masih bisa menikmati hari ini dengan berkat-berkat, itu semua karena berasal dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita bangun pagi-pagi, kita berdoa, kita mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Dan ketika malam hari, ketika kita mau tidur juga, kita berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga kita, memelihara kita, memberkati kita sepanjang hari. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah, kita juga sudah dipelihara oleh orang tua kita. Kita sudah diberi makan, kita diberi pakaian yang layak, diberi tempat tinggal, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Kita pun harus berterima kasih kepada orang tua kita, mama, papa kita, nenek, kakek kita, karena sudah memelihara dan menjagai kita. Di sekolah, kita juga harus berterima kasih kepada guru yang sudah mengajarkan kita beragam ilmu sehingga kita menjadi anak-anak yang pintar. Bahkan di gereja, kita berterima kasih kepada pendeta, kepada guru sekolah minggu yang sudah mengajarkan tentang iman, tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, tentang Injil, sehingga kita semakin bertumbuh di dalam mengiring Tuhan. Nah, adik-adik, marilah kita isi kehidupan kita dengan ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada orang-orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita, terlebih kepada Tuhan Allah yang begitu luar biasa mengasihi kita, memberkati kita, memelihara kita. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pagi ini mengingatkan kami untuk berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati kami. Bahkan yang terlebih besar adalah Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, dan ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin dalam kehidupan kami masih menyimpang ke kanan ke kiri, kami masih berbuat tidak benar, kami terkadang melukai hati Tuhan, kami masih berbuat nakal. Ampuni kami ya Tuhan, dan mampukan kami saat ini hingga ke depannya untuk menjaga iman kami, menjaga hati kami, menjaga perilaku kami untuk menyenangkan hati Tuhan dan juga hati orang tua. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus.